Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Arya Dita Ramadhani Mazhar. Saat ini saya adalah mahasiswa program studi Magister Administrasi Rumah Sakit Universitas Sarasvati Indonesia, kelas 42C. Sekaligus, saya adalah seorang dokter muda yang sedang menjalani pendidikan profesi di Rumah Sakit Umum Daerah Koja. Pada kesempatan ini, saya akan memperkenalkan salah satu rumah sakit rujukan penting di wilayah Jakarta Utara, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Koja. Rumah Sakit Umum Daerah Koja merupakan rumah sakit milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berlokasi di kawasan Koja, Jakarta Utara. Rumah sakit ini memiliki peran strategis sebagai fasilitas pelayanan kesehatan rujukan bagi masyarakat di wilayah Jakarta Utara dan sekitarnya, termasuk daerah pesisir yang memiliki kepadatan penduduk cukup tinggi. Sebagai rumah sakit daerah, RSUD Koja tidak hanya menjalankan fungsi pelayanan kuratif, tetapi juga memiliki peran promotif, preventif, dan juga rehabilitatif. Dengan kata lain, rumah sakit ini hadir bukan hanya untuk mengobati penyakit, tetapi juga meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Secara kapasitas, RSUD Koja telah berkembang menjadi rumah sakit dengan fasilitas yang cukup lengkap. Tersedia pelayanan instalasi gawat darurat 24 jam, pelayanan rawat jalan dengan berbagai poliklinik spesialis dan subspesialis, pelayanan rawat inap, kamar operasi, ICU, NICU, hingga layanan penunjang medis seperti radiologi, laboratorium, farmasi, dan rehabilitasi medik. Dalam perjalanannya, RSUD Koja terus bertransformasi mengikuti perkembangan sistem pelayanan kesehatan nasional, implementasi sistem rujukan berjenjang, pelayanan berbasis jaminan kesehatan nasional, serta peningkatan mutu dan keselamatan pasien menjadi bagian penting dalam tata kelola rumah sakit tersebut. Dalam perspektif saya, RSUD Koja adalah tempat pembelajaran yang sangat dinamis bagi saya seorang dokter muda yang sedang menjalankan pembelajaran klinis. Setiap hari kami juga dihadapkan pada berbagai kasus klinis yang kompleks dan beragam, mulai dari kasus kegawat daruratan, penyakit infeksi, penyakit degeneratif, hingga kasus bedah dan kebidanan. Tingginya angka kunjungan pasien membuat kami belajar tidak hanya secara klinis, tetapi juga memahami manajemen pelayanan dalam kondisi sumber daya yang terbatas, namun tuntutan pelayanan yang tinggi. Sebagai mahasiswa Magister Administrasi Rumah Sakit, saya melihat RSUD Koja bukan hanya sebagai institusi pelayanan kesehatan, tetapi juga sebagai sebuah organisasi yang kompleks. Rumah sakit adalah organisasi yang padat karya, padat teknologi, dan padat risiko. Di dalamnya terdapat berbagai profesi dengan latar belakang yang berbeda, mulai dari tenaga medis, keperawatan, tenaga kesehatan lainnya, hingga tenaga manajemen dan administrasi. Koordinasi antar unit juga menjadi tantangan tersendiri. Pelayanan yang optimal tidak hanya bergantung pada kompetensi klinis dokter, tetapi juga pada sistem manajemen yang baik, alur pelayanan yang efektif, komunikasi yang efektif, dan serta kepemimpinan yang mampu menyatukan seluruh tim dalam visi yang sama. Salah satu hal yang menarik dari RSUD Koja adalah komitmennya terhadap peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Prinsip patient safety menjadi dasar dalam setiap tindakan medis dan non-medis. Mulai dari identifikasi pasien, komunikasi efektif antar tenaga kesehatan, hingga pelaporan insiden keselamatan pasien dilakukan sebagai bagian dari budaya organisasi. Selain itu, sebagai rumah sakit pemerintah, RSUD Koja juga memiliki tanggung jawab sosial yang besar. Banyak pasien yang datang berasal dari latar belakang sosial ekonomi menengah maupun ke bawah. Oleh karena itu, aspek empati, komunikasi terapeutik, dan pelayanan yang humanis menjadi sangat penting. Dalam praktiknya, kami juga sebagai dokter muda belajar bahwa pelayanan kesehatan bukan sekedar tindakan medis. Mendengarkan keluhan pasien, menjelaskan kondisi penyakit dengan bahasa yang mudah dipahami, serta memberikan dukungan emosional adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pelayanan yang bermutu. Dari sisi manajerial, saya juga belajar bahwa keberlanjutan rumah sakit sangat dipengaruhi oleh tata kelola yang transparan, akuntabel, dan efisien. Pengelolaan sumber daya manusia, manajemen keuangan, pengendalian mutu, hingga pemanfaatan teknologi informasi menjadi faktor kunci dalam meningkatkan daya saing rumah sakit daerah di era modern ini.
Dalam transformasi digital juga mulai terasa dalam sistem pelayanan seperti penggunaan rekam medis elektronik dan sistem informasi rumah sakit yang terintegrasi. Hal ini membantu meningkatkan efisiensi pelayanan, mengurangi kesalahan administratif, serta mempercepat proses pengambilan keputusan klinis. Sebagai institusi pendidikan sekaligus pelayanan, RSUD Koja juga berperan dalam membentuk tenaga kesehatan yang kompeten dan berintegritas. Lingkungan belajar yang menantang membentuk kami untuk tidak berpikir secara klinis saja, tetapi juga sistemik. Bagi saya, berada di Rumah Sakit Koja memberikan perspektif bahwa pelayanan kesehatan yang baik membutuhkan keseimbangan antara kompetensi klinis dan manajemen yang efektif. Seorang tenaga kesehatan di era sekarang tidak cukup hanya memiliki kemampuan medis, tetapi juga harus memahami sistem regulasi serta dinamika organisasi. Melalui kesempatan ini, saya menyadari bahwa masa depan pelayanan kesehatan di Indonesia sangat bergantung pada kolaborasi lintas profesi dan kepemimpinan yang visioner. Rumah sakit daerah seperti RSUD Koja ini memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi institusi yang unggul, berdaya saing, dan tetap berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Sebagai penutup, saya bangga menjadi bagian dari RSUD Koja, baik sebagai dokter muda maupun sebagai seorang yang sedang belajar untuk melihat kasus, untuk berkembang ke depannya, untuk memiliki pandangan yang visioner sebagai mahasiswa magister administrasi rumah sakit. Pengalaman ini membentuk saya juga untuk melihat pelayanan kesehatan secara lebih komprehensif, tidak hanya dari sisi klinis, tapi juga dari sisi manajerial dan kemanusiaan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.